Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, hati kami kembali penuh dengan ucapan syukur. Berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kami nikmati. Sepanjang malam yang sudah berlalu, Engkau sudah jaga, lindungi, pelihara kami. Kami boleh berada kembali pada hari yang baru, menghirup udara yang segar, boleh melepaskan segala lelah kami, kepenatan kami dalam peristirahatan sepanjang malam. Kami percaya di hari yang baru ini kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan terus melihat bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu akan selalu kami nikmati dan alami dalam setiap keberadaan hidup kami yang terus menaruh harap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mengawali segala aktivitas kami datang dengan penuh rasa syukur kepada-Mu. Kami berterima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami juga membaca firman Allah, merenungkan kebenaran-Mu untuk menuntun setiap perjalanan hidup kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirman-Lah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah kita pagi hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Allah demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Puji Tuhan. Mazmur 91 adalah salah satu dari beberapa pasal yang ditulis bukan oleh Raja Daud. Sebagaimana kita ketahui, penulis kitab Mazmur yang mendominasi kitab Mazmur adalah Raja Daud. Tetapi dalam pasal 91 kita akan melihat ditulis oleh Nabi Musa, pemimpin bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, melewati padang gurun yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan dialami oleh Musa sebagai pemimpin, juga oleh umat-umat Israel yang dia pimpin saat itu. Dalam bagian ini kita melihat bahwa Nabi Musa menyadari penuh lewat kebenaran firman Allah. Dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan baik, kataku dan aku di sini adalah Tuhan. Jadi ini adalah pengakuan Tuhan dalam pengalaman Nabi Musa, bahwa yang dia tuangkan dalam kitab Mazmur, tentunya atas ilhaman kuasa Roh Kudus, bahwa ada berkat perlindungan dari Tuhan ketika hidup kita melekat kepada Tuhan. Perhatikan baik mulai dari ayat 14 maksud saya. Dikatakan hatinya melekat kepadaku. Jadi kita lihat pertama ayatnya yang ke-14. Kalau kita melekat kepada Tuhan, pertama ada jaminan perlindungan. Dikatakan bahwa aku akan meluputkan, aku akan membentenginya. Ini jaminan Tuhan pada saya dan saudara kalau kita melekat kepada Tuhan. Hari yang berjalan ini, dari pagi hari, sepanjang hari, mari kita mau terus melekat dengan Tuhan. Mari kita mau terus hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, pertama, ada jaminan bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Ada jaminan keamanan, ada jaminan perlindungan. Yang kedua kita lihat ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang kedua dikatakan bila ia berseru kepadaku. Bila ia di sini siapa?
orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, jaminan pertama dia bentengi kita. Artinya ada jaminan perlindungan, ada jaminan keamanan. Yang kedua, ada jaminan pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sepanjang hari yang berjalan ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Kalau kita melekat kepada Tuhan, dia akan menjawab segala pergumulan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang melekat kepada Tuhan pertama, ayat 14 berkata, ada jaminan keamanan, perlindungan. Yang kedua, ayat 15, ada jaminan pergumulan kita, doa kita dijawab. Dan yang ketiga dia katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan. Sejauh mana kita hidup di dunia ini, Tuhan percayakan ada jaminan kalau kita melekat kepada Tuhan, ada jaminan keberhasilan. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kukenyangkan. Tuhan jamin hidup saya dan saudara. Tuhan jamin kita berhasil, Tuhan jamin kita sukses, Tuhan jamin kita diberkati. Kalau apa? Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan. Mari pagi hari ini firman Tuhan datang pada kita, supaya kita melekat pada Tuhan. Supaya kita jangan jauh daripada Tuhan. Supaya kita jangan berkurang setia kita kepada Tuhan. Tapi hidup melekat. Apa ini maksud dengan melekat? Dekat, tidak jauh. Tidak mungkin kita ini melekat pada Tuhan, tapi yang kita buat adalah hal-hal yang adalah dosa. Mari melekat pada Tuhan, hidup setia pada Tuhan, hidup selalu berharap dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan melihat ada jaminan keamanan, ada jaminan pergumulan dijawab, ada jaminan keberhasilan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita bersyafaat. Kita satukan hati kita satukan iman kita dalam doa syafaat saat ini. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah menolong kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Lebih daripada itu, Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Yang memberi kami pencerahan, yang memberkati kami, yang menguatkan iman kami, yang memberi keyakinan iman kami yang makin teguh di dalam Engkau. Bahwa ketika kami melekat kepadamu, Engkau menjaga kami, Engkau menjawab segala pergumulan kami, Engkau memberi kami keberhasilan. Itu sebabnya pagi ini sebelum kami melangkahkan kaki kami mau berdoa untuk umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya, yang mematikan hari-hari ini. Tapi biarlah umat-umat-Mu dalam pemeliharaan dan perlindungan, penjagaan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan jadi bahagian umat-umat. Ketika mereka bekerja, Tuhan buat berhasil. Ketika mereka berusaha, Tuhan buat diberkati. Ketika mereka mengadakan perjalanan jauh atau dekat, di darat, udara, ataupun laut, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau menjaga, melindungi umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah setiap umat-umat-Mu, terlebih mereka yang selalu bergantung, berharap hanya kepadamu. Kalau ada umat-umat yang sudah mulai jauh, sudah mulai berkurang setia, sudah mulai meninggalkan Engkau, kami berdoa pagi hari ini, jangkau mereka Tuhan. Tuhan selamatkan mereka, pakai kami untuk menjangkau mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau lembutkan hati mereka. Biarlah Engkau meringankan langkah mereka untuk datang setia beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di mana-mana pun Tuhan. Baik itu di kota, di desa, di daerah yang ramai, di daerah yang terpencil, denominasi gereja apapun Tuhan, Engkau berkati. Engkau beri kemajuan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Sertai setiap hamba-hamba-Mu dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda mujizat. Sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu, dimanapun itu, di gereja apapun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara kami yang tercinta.
Tuhan beri hikmat, Tuhan beri ide-ide yang cemerlang, Tuhan beri rasa takut akan Engkau pada para pemimpin bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami dipulihkan, bangsa dan negara kami diberkati, bangsa dan negara kami dituntun pada hal-hal yang berkenan kepadamu. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa di mana kami tinggal. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami terus berpegang pada firman-Mu. Kesejahteraan kota di mana kami berada, itu juga adalah kesejahteraan kami. Berkati negeri di mana kami tinggal. Berkati dimanapun umat-umat-Mu bekerja. Berkati dimanapun umat-umat-Mu berusaha. Sehingga semuanya itu umat-umat-Mu menikmati bahwa berkat Tuhan begitu melimpah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan hari ini. Engkau Allah Immanuel selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan